semuanya siap semua kan? Siap. Ada yang sakit? Tidak ada. Siap semua kan? Iya. Ya, syukurlah. Semuanya hadir. Hadir, Pak. Kalau semua sudah hadir, Pak tidak absen lagi karena dari semua hadir ya. Ya. Nanti sebelum kita mulai pembelajaran kita, seorang diri kita dalam doa supaya Tuhan memberi kita di Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hadiah. Pak. Di sini kita akan belajar tentang pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, di sini adik-adik sekalian, Pak coba tanya kalian pengumpulan dan pengolahan data itu kalian sudah pernah dengar atau tidak atau sudah tahu? Belum tahu, Pak. Kalau belum tahu, di sini Pak akan menjelaskan buat kalian adik supaya adik-adik bisa tahu dan pahami. Di sini Pak akan jelaskan tentang pengumpulan data. Pengumpulan data itu merupakan salah satu data yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengumpulan datanya harus benar dan mencapai tujuan. Dan dilakukan secara penelitian informasi yang dikumpulkan, dilakukan secara penelitian informasi yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan metode ini, cara pengerjaannya itu di sini kita bisa lihat juga dia punya elemen-elemen pengumpulan data itu seperti apa. Pengumpulan datanya itu seperti gambar, beberapa orang, suasana dan keadaan. Nah, tujuan pengumpulan data ini selain untuk mengetahui jumlah elemen dan di sini juga kita harus mengetahui elemen tersebut. Contohnya seperti ciri-ciri atau hal yang dimiliki oleh elemennya itu semua kegiatan, semua keterangan. Nah, di dalam kita mengisi dan melakukan pengumpulan data itu keterangan itu harus tepat dan benar sesuai dengan tepat. Jelaskan tadi ya anak. Mengenai elemen ini contohnya seperti adik-adik sekarang, contohnya dia sekolah di UCB, SUCB kelas berapa, itu dia punya keterangan secara pengumpulan data. Dia punya kelas berapa, umur berapa, dia paling hobi atau belajar apa. Nah, itu yang dimaksud dengan pengumpulan data secara benar. Dan pengumpulan data yang dilakukan harus betul-betul benar, melihat keadaan dan situasi yang tepat. Dan cara pengolahan datanya itu perlu diolah untuk memperoleh keterangan. Setelah pengumpulan datanya, kita sudah melakukan pengumpulan data, kita olah lagi menjadi data yang berupa ringkasan agar data meta yang dibutuhkan itu lebih berguna dan bermanfaat bagi kita. Nah, dengan ini Pak sudah menyiapkan video buat adik-adik supaya adik-adik mengerti dan lebih pahami materi yang Pak kasih. Ada video kalian simak baik-baik, video yang Pak akan buka buat adik-adik sekalian.
metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode juga beberapa sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamanan, tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan pengumpulan data ya anak-anak. Nah, selanjutnya terkait dengan gambar berikut ini, Sustini, Siti, dan teman-temannya sedang mengukur tinggi badan dan juga berat badan. Nah, di sini sudah ada tabelnya terdiri dari nama siswa, tinggi badan, dan juga berat badannya. Nah, dan dari atas ini beroleh secara langsung tentang. Nah, ini yang dimaksud dengan pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada yang bersifat pengumpulan data secara langsung dan ada juga data yang dilakukan secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu ada nama data primer. Kenapa dikatakan secara langsung? Karena di sini mereka melakukan sebuah kegiatan, mereka turun langsung dari lapangan itu observasi supaya mereka tahu langsung. Contohnya dia melakukan ukur badan, berat badan supaya mengetahui langsung dia punya data. Ada simak lainnya juga. Orang tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer ya anak-anak karena diperolehnya secara langsung. Baby ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Dia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang pusaka kesehatan sekolah. Nah, berikut ini adalah nama siswa dan golongan darahnya. Dan setelah golongan darah yang di atas ini yang diperoleh oleh baby tidak secara. Nah, ini yang dinamakan data yang tidak diperoleh secara langsung. Karena contohnya Isna, Cece, tidak Ingrid, Esther tidak datang di kemarin sekolah. Dia cek dia hanya bisa cek di absen, dia tidak turun secara langsung dicek mereka ada gitu. Dia tidak punya materi. Itu yang disebut dengan data sekunder, yaitu secara tidak langsung, data yang secara tidak langsung. Dia mendapatkan dari UKS data seperti di atas disebut data sekunder ya anak-anak karena data tersebut diperoleh dengan cara tidak langsung. Di sini Pak akan memberikan kalian contoh. Di sini Pak tulis nama dari kalian. Nama kalian itu ini saya kesukaan kalian dan saya yang kalian suka. Yang punya tabel itu cara pengumpulan data itu dilakukan secara langsung dan ada juga yang dilakukan secara langsung. Seperti tadi pada sebenarnya karena Pak tulis nama satu mari. Pak butuh yang 3 orang kan? Jangan bobo, relax ya. Pak ini punya anak juga di rumah. Jadi ada dong jangan takut. Ini yang nomor 1 dia. Udah Pak.
Sablé. Bayu. Siapa yang nomor? Bayu. Bayu. Pakai buku. Masuklah sekalian contoh cara pengerjaan. Sebentar aja cara pengerjaan soalnya sebenarnya tidak lancar. Cuma ada sih. Ada kasus ini contoh sebentar kalian pasti tahu cara pengerjaan. Sini Pak akan kasih kalian tugas. Dan tugas ini kalian kerjakan itu tidak sulit. Pak juga masih jelaskan sedikit cara pengerjaan tugas supaya sekalian dapat mengerti, paham. Di sini dia punya soalnya yang berbeda, cuman pengerjaan itu sama tuh. Pak jelaskan sedikit. Contohnya di sini nama sayuran. Di sini contohnya Pak kasih nama sayur kangkung. Siapa suka kangkung sini? Coba katakan. Yang 4 orang ya. Sini kangkung. Ada 5 ya? 4 Pak. 4. Ini yang disebut dengan namanya turus. Banyaknya siswa tinggal di sini taruh yang 4. Nah, untuk yang kedua supaya adik-adik dipahami. Tentunya sayur. Sayur apa saja? Sawi. Yang suka sayur ada berapa orang? Ada 5 orang ya. Pas sekali dengan contoh soal yang kalian tidak akan kerjakan sebentar. Sini dia turus yang kelima tuh dia model yang begini. Nah, ini dia angka 5 begini. Terus di sini tinggal isi angka 5. Nah, meminta dari kalian tiga orang tanya kawan sebangku kalian cara apa saja mereka suka dan banyaknya sayur yang mereka suka itu samanya susah. Kasih kalian soal contoh tadi dan sekarang Pak akan kasih kalian tugas sesuai dengan yang Pak kasih contoh tadi. Sini nama sayurnya ayam, selada. Ada 1, 2, 3. Satu orang maju dikerjakan sesuai dengan yang Pak kasih contoh tadi. Baik Pak.
Nah, yang suka dengan saya bayar berapa orang? Ada dua saja. Di sini siapa yang suka saya bayar? Angkat tangan. Ada 4 orang. 1 orang maju bekerjakan nomor 4 punya. Iya Pak. Berapa orang tadi yang sudah bayar? Nah. Ayo tepuk tangan buat Kesni. Angkat tangan. Tersulat dari mana? Bapak itu suka. Iya Pak, saudara Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. 1 orang maju kerjakan. Di soal nomor 5. Habis ini tidak lama lagi kita punya materi hari ini sudah selesai. Jadi maju sudah. Adik-adik sekalian, tidak sia-sia Pak kasih soal dan adik-adik bisa dapat mengerjakannya dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kebersamannya. Semoga lewat pembelajaran kita hari ini adik-adik sekalian bisa membawa ke depannya, bisa adik-adik memperluasnya, dan adik-adik bisa mempergunakannya ke depannya. Terima kasih untuk semuanya, adik-adik sekalian atas kerjasamanya. Saya minta untuk 1 orang memimpin kita dalam doa mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Sampai di sini pertemuan kita, anak-anak. Selamat siang. Terima kasih teman-teman sekalian atas kesempatannya. Kegiatan mengajar saya ini berjalan lancar. Dan di sini saya minta kawan-kawan sekalian komentarnya agar saya bisa termotivasi lebih bagus lagi ke depannya kalau saya mengajar. Saya silakan teman-teman kasih saya masukan komentar apapun itu saya terima. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan memberikan tanggapan saya terkait dengan cara mengajar Kak Henok. Di sini saya terkait dengan keterampilan menjelaskan. Di sini Kak Henok sudah menjelaskan dengan baik, tetapi dengan penguasaan materinya kurang lengkap. Minta maaf sebelumnya. Tapi di sini penguasaan materinya belum terlalu lengkap. Jadi Kak Henok mungkin lebih memahami dulu lagi tentang materi yang mau dibawakan. Terima kasih. Untuk keterampilan membuka dan menutup sudah lumayan bagus, tapi mungkin harus ditambah lagi agar lebih bagus. Terima kasih. Baik, dari saya di sini saya akan mengomentari tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan pembimbing. Di sini saya lihat dari Kak Henok tadi mengajar kelompok kecil sudah bagus, tetapi pembimbingan perorangan itu belum. Jadi Kak Henok harus ingat di situ. Baik, dari saya itu keterampilan saya mengontrol kelas itu sudah bagus tapi masih kurang sedikit. Baik, dari saya untuk Kak Henok, keterampilan memberikan pertanyaan verbal atau non-verbal itu sangat menurut saya sudah bagus, tapi ada kurang sedikit dari Kak Henoknya itu terlalu serius untuk mengajarnya dan perlu diperbaiki lagi. Baik, untuk saya keterampilan mengajar saya itu sudah cukup bagus, tapi Kak Henok harus lebih fokus lagi. Baik, dari saya tanggapan untuk Kak Henok dalam keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil itu sudah
Kak Henok perlu memperbaikinya. Baik dari saya untuk penerapan keterampilan media pembelajaran mungkin sudah baik dan jelas. Mungkin dari saya ingin untuk menambahkan yaitu hal-hal pokok yang penting dalam materi untuk penjelasan dalam media. Terima kasih atas komentar dan tanggapan kawan-kawan semuanya. Semoga lewat tanggapan ini saya makin menjadi lebih baik lagi dan lebih fokus lagi untuk ke depan. Terima kasih atas kerjasama.